Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mereview jurnal internasional dengan topik penerapan metode ABC dalam perhitungan tarif di rumah sakit. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Salsabila Amalia Rizkiawati dengan NIM 2019-01097, yang kedua Siti Nurfadila dengan NIM 2019-01060, yang ketiga Nerli Justan Sampe dengan NIM 2019-01086, yang keempat Isma Rajia dengan NIM 2019-01059, dan yang kelima Nofrianti Nongfa dengan NIM 2019-01085. Adapun pokok pembahasan dari materi kami yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga tinjauan pustaka, keempat metodologi, 5 hasil penelitian, 6 diskusi atau pembahasan, 7 kesimpulan, dan yang ke-8 saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia Rizkiawati, NIM 2019-01097. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai identitas jurnal internasional yang akan kami review. Yang pertama, judul jurnal internasional tersebut yaitu The Effect of Using the ABC-ILK-ROP Method on Frequency of Drug Emptiness in the Hospital, dengan penulis M. Burhan DKK, nama jurnal Journal of Applied Management, volume 17, nomor 3, dan tahun 2019. Selanjutnya, pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu menurut Seto et al. Tahun 2015, untuk menentukan pengendalian persediaan seperti yang diharapkan, terdapat 3 jenis prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu jenis yang dikendalikan, jumlah yang dipesan, dan waktu pemesanan ulang. Jadi ketiga prinsip tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan metode ABC, yaitu metode analisis untuk memenuhi jenis pengendalian dan menentukan prioritas berdasarkan investasi dan penggunaannya. Yang kedua, metode Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu untuk menentukan jumlah barang yang dipesan. Sedangkan metode yang ketiga yaitu Reorder Point atau ROP, untuk menentukan waktu pemesanan kembali. Sedangkan menurut Anif tahun 2008, penggunaan metode pengendalian persediaan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan persediaan dan kebutuhan permintaan, yang dapat membantu dalam mencegah persediaan mengalami kekurangan atau berlebihan. Stok harian berbasis komputer, sistem informasi obat atau alat kesehatan pada frekuensi obat kosong dan alat kesehatan jenis vital di instalasi farmasi rumah sakit umum daerah Bagil. Tinjauan pustaka di mana di sini dapat kita lihat bahwa di sebuah studi pendahuluan dari September hingga Oktober 2016 menemukan frekuensi tinggi terjadinya kekosongan obat dan alat kesehatan di kefarmasian instalasi rumah sakit umum daerah Bagil dari Januari hingga Agustus 2016 sebanyak 1.299 kejadian, di mana salah satunya dari faktor penyebab kekosongan obat atau medis perangkat adalah karena tidak ada kebijakan untuk mengontrol obat-obatan persediaan atau perbekalan kesehatan secara optimal. Inventaris pengendalian di rumah sakit umum daerah Bagil sudah menggunakan stok opname yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pengendalian persediaan yang mengendalikan persediaan obat dan alat kesehatan secara manual dengan melakukan rekapitulasi dan pencatatan obat yang keluar masuk setiap hari dengan kartu
membahas metodologi dari jurnal yang telah kami analisis. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen, desain mental dengan tipe 1 kelompok, pra dan desain pasca tes. Penelitian mengamati free jumlah obat kosong sebelum intervensi selama 9 bulan. Kemudian dirawat menggunakan ABC metode EOQ-ROP. Didukung dengan berbasis komputer sistem informasi, stok obat harian, dan kemudian menyajikan hasilnya selama 3 bulan dan dianalisis efek intervensi pada frekuensi obat kosong setelah perawatan. Nah, adapun prosedur penelitian terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama itu memberikan pelatihan dalam metode pengendalian persediaan ODS. Kemudian yang kedua, penerapan ABC, EOQ, dan metode ROP. Nah, yang ketiga, pemrosesan data, komparatif, analisis, dan pengaruh penggunaan metode sebelum dan sesudah intervensi pada frekuensi kekosongan obat dan pembekalan kesehatan. Yang keempat itu untuk merumuskan rekomendasi kepada pihak manajemen rumah sakit. Adapun hasil penelitian dari jurnal yang telah kami analisis yaitu pengendalian persediaan obat dan alat kesehatan menggunakan metode ABC, EOQ, dan ROP. Yang pertama itu metode ABC. ABC menganalisis obat atau alat kesehatan vital ketik berdasarkan pengelompokan obat dan alat kesehatan berdasarkan pada nilai investasi dan penggunaan. Yang kedua, analisis ABC berdasarkan nilai investasi. Nah, pada tabel berikut menyajikan hasil dari jenis analisis vital obat ABC. Pada grup A adalah grup nilai investasi terbesar dengan persentase 70,90%, tetapi jumlah narkoba sedikit sekitar 9,6% dari total tipe vital obat. Kemudian yang ketiga, analisis ABC berdasarkan penggunaan. Nah, pada tabel 3 ini dapat kita lihat hasil analisis ABC menurut jumlah pemakaian. Pada grup A adalah jumlah grup pengguna terbesar dengan persentase 70,83%, tetapi jumlah narkoba setidaknya sekitar 9,2% dari total jenis narkoba. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hasil penelitian, di mana pada hasil penelitian ini terdapat pengendalian persediaan obat dan alat kesehatan menggunakan metode ABC, EOQ, dan ROP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan metode yang kedua yaitu EOQ, di mana pada metode EOQ ini terdapat hasil perhitungan EOQ. Nah, menurut Hesser dan Render pada tahun 2015, penggunaan metode EOQ dapat menentukan jumlah kebutuhan yang harus dipesan dengan menggunakan rumus EOQ sama dengan 2DS per H, di mana D merupakan permintaan tahunan dalam unit untuk persediaan, sedangkan S merupakan biaya pemasangan atau penyimpanan untuk setiap pesanan, dan H merupakan biaya penyimpanan atau penyimpanan persediaan per unit per tahun. Nah, teman-teman bisa kita lihat terdapat tabel 4, yaitu biaya administrasi pemesanan setiap bulan di gudang farmasi RSUD Bangil, di mana pada tabel ini terdapat nama barang, jumlah barang, harga, dan totalnya. Adapun surat pesanan setiap bulan membutuhkan 50 lembar kertas dengan rincian 2 lembar per waktu dan kegunaan 1/4 tinta printer selama 4 bulan. Nah, menurut perhitungan pada tabel tersebut, total biaya ATK yang dibutuhkan per bulan adalah Rp15.000. Sedangkan untuk pemesanan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Desember tahun 2016 sampai Februari tahun 2017 adalah 15.000 dikali 3 sama dengan 45.000. Jadi, nomor pemesanan yang dilakukan 150 kali dalam 3 bulan dan biaya pemesanan ATK adalah Rp300. 3 yaitu metode ROP, di mana pada penggunaan ROP ini dihitung dari periode Desember tahun 2016
sampai Februari tahun 2017 dengan menentukan penggunaan rata-rata per hari selama 3 bulan. Selagi lead time atau waktu tunggu ditetapkan pada 14 hari. Dan untuk menentukan buffer stok menggunakan rumus stok penyangga, yaitu D dikali L dikali Z, di mana D merupakan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir, sedangkan L merupakan lead time yang ditetapkan sebanyak 14 hari, dan Z merupakan tingkat layanan sama dengan 2. Jadi, rumus ROP yaitu ROP sama dengan D dikali L ditambah stok penyangga. Materi selanjutnya yaitu diskusi atau pembahasan, di mana pada penerapan metode pengendalian persediaan di RSUD Bangil merupakan upaya atau cara mengurangi frekuensi kekosongan obat yang masih tinggi. Adapun pendapat dari Seto DKK pada tahun 2015 mengatakan bahwa untuk memastikan efektif pengendalian persediaan, ada 3 pertanyaan dasar yang harus dijawab, yaitu yang akan dikendalikan, berapa banyak yang akan dipesan, dan kapan harus memesan ulang. Adapun prinsip-prinsip dasar yang diterapkan di Rumah Sakit Bangil yang didukung dengan berbasis komputer sistem informasi stok obat harian. Yang pertama, penggunaan analisis ABC, di mana pada penerapan metode ABC dapat menghindari pembelian obat atau alat kesehatan yang berlebihan yang seharusnya tidak perlu dipesan atau dibeli di jumlah besar. Yang kedua, nilai investasi obat dan alat kesehatan tipe vital, di mana pada hasil analisis investasi ABC pada tabel 2, kelompok A sebesar 9,6% dari semua jenis obat medis perangkat yang diminta oleh apotik, tetapi menyerap anggaran maksimal 70,90% dari total anggaran. Dan golongan C paling banyak yaitu 71,6%, tapi menyerap anggaran paling sedikit 9,6% dari penggunaan anggaran secara keseluruhan. Yang ketiga, kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ, di mana pada EOQ ini kita harus menentukan jumlah pasti pesanan di masing-masing pemesanan. Dapat menggunakan EOQ atau Economic Order Quantity. Perhitungan di mana Economic Order Quantity atau EOQ adalah berapa item inventaris yang dapat dipesan dalam suatu periode untuk meminimalkan biaya inventaris itu. Kemudian yang keempat, titik pemesanan ulang atau ROP, di mana waktu pemesanan ulang diatur agar persediaan dapat menutupi kebutuhan pasokan selama masa tenggang atau menunggu pesanan datang. Adapun pendapat dari Heiser dan Render pada tahun 2015 mengatakan bahwa upaya mengatasi kekosongan membutuhkan safety stock yang berguna untuk mengatasi kepastian dalam permintaan. Kontrol inventaris oleh ABC, EEQ, ROP, metode yang dibantu oleh stok obat harian berbasis komputer atau sistem informasi alat kesehatan dapat membantu mengurangi frekuensi obat kosong. Ada sebuah pengaruh signifikan terhadap penggunaan pengendalian persediaan metode pada frekuensi kekosongan obat. Apabila jumlah permintaan atau kebutuhan lebih besar,
Itulah tadi hasil review jurnal internasional dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.